Yang masih tidur yo kamu sendiri Bar, balas Wan setelah membuang puntung rokoknya yang masih menyala. Tova di mana? Aku baru sadar dengan saat melihat tempat tidurnya Tova yang kosong. Hilang Bar, Lastri menjawab. Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Pulang, tanyaku lagi. Motornya ya masih di depan. Wan memotong. Tova memang sudah terlihat aneh seharian ini. Tapi ya mungkin karena masih dalam fase putus cinta sama pacarnya Leni. Oh iya, Leni ini pacar Tova dari SMP. Kalau sampai Tova stres, ya wajar buatku. Wan bawa senter, kita cari aja lah, khawatir aku. Lastri mulai memakai sandal jepitnya. Sandalku ketinggalan satu di dekat sumur tadi, ucap aku. Bentar tak ambilin. Lastri langsung berjalan ke arah sumur tanpa ragu. Tutup pintunya Bar, Wan menyuruhku ketika aku terakhir memakai sandalku untuk ikut mereka mencari Tova. Kami mencari dalam kegelapan dan bermodalkan satu senter. Kami tidak memanggil Tova, karena kami tidak ingin membangunkan siapapun pada malam itu. Kami mencari dalam diam dan berbicara pelan. Sampailah kami di sumur dan WC yang sangat membuatku merinding mengingat penampakan kepala pocong malam itu. Aku melihat tidak ada apapun. Tova juga belum melihat. Iseng saja aku mengingat suara batu yang jatuh ke sumur tadi malam. Saat aku cek, tanpa memberitahu Lastri dan Wan yang sedang fokus berdua bersama dan aku tak suka. Aku memberanikan diri melihat ke bawah sumur yang cukup tinggi. Mataku sedikit kusipitkan dan pelan-pelan aku memberanikan diri melihat ke dalam sumur itu. Setelah aku membuka mata, astagfirullah, ucapku pelan. Aku kaget. Aku kira apa, ternyata hanya pantulan sinar bulan dalam hitamnya air saat malam. Mungkin memang aku saja yang sudah parnoan. Ya gimana lagi melihat kepala pocong tadi malam sudah sangat mengganggu pikiranku. Kebon. Lastri memandu kami berjalan ke kebun pisang dan jati yang ada setelah empang lele milik kakek Wan. Kami menelusuri tanah basah dan daun-daun pisang tua yang sudah jatuh di tanah. Menyusuri kebun yang lumayan luas ini kalau sendirian sudah pasti aku mati lemas. Pohon jati tinggi, pohon pisang berderet, sawah di ujung yang luas, kurang seram apa lagi coba? Tova itu, Lastri berbisik pada kami. Kami melihat dari kejauhan, Tova sedang mematung di pohon pisang paling ujung dekat sawah. Kami mempercepat langkah untuk memastikan. Sampai kami tiba di sebelah pohon pisang itu, dan memanglah itu Tova. Aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba, tanganku seperti kesetrum sampai badanku. Dingin sekali rasanya. Kemudian tak lama, aku tertawa dengan mulut menganga seperti ada yang masuk ke dalam tubuhku. Tak lama sensasi itu hilang dan hanya beberapa detik saja. Lalu Tova yang tadinya mematung sekarang sadar. Loh kok malah ketawa Bar? Tanya Wan. Nggak ngerti aku, jawabku bingung. Rokokmu masih Wan? Tova meminta rokok pada Wan kemudian berjalan pergi kembali ke rumah. Biarin dulu, Lastri berbisik pada kami mengikuti Tova berjalan dari belakang. Badanku terasa panas sekarang. Seperti ada yang memperhatikan di sekitar, tetapi sampai pada Tova membuka pintu rumah, aku tidak melihat apapun sepanjang perjalanan. Kemudian Lastri memilih ke dapur dan membuatkan Tova kopi hitam. Tova yang sudah duduk di kursi jati depan TV, menemuinya sambil menghabiskan sisa rokoknya dan memijat sendi sela jari-jarinya. Ketemu wujud apa tadi Tov? Tanya Lastri. Leni, jawab Tova singkat. Tidak banyak percakapan yang terjadi setelah itu. Lastri juga langsung kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya.
Aku masih terjaga sampai pagi dan memutar radio milik kakek Wan sambil makan kacang sangrai bersama Wan. Besok aku balik Karangkobar bar. Bareng, Wan menawarkan. Asik makan enak di tempatmu. Aku mengiyakan. Yo pasti, jawab Wan. Pagi hari datang, kami sudah membereskan segala macam peralatan yang kami gunakan semalam. Dan kami bersiap untuk pulang. Hari ke-16. Aku pergi menaiki motorku menuju ke rumah kos untuk mengambil beberapa baju, kemudian kami melanjutkan pergi ke rumah orang tua Wan. Kamu kok bisa ambil libur, padahal kan belum lama kerjanya. Aku bolos, jawab Wan dengan singkat. Enak juga ya terlahir dari orang tua yang banyak duit, pikirku. Aku aja rela ketemu demit mulu, yang penting punya kerjaan. Sebelum ke rumah orang tua Wan, aku diajaknya dulu mampir ke rumah temannya. Kami bermain PS sampai lupa waktu. Dan akhirnya melanjutkan perjalanan kami pukul 9 malam dengan kondisi yang hujan. Untung ada 2 jas hujan. Kami bergantian menyetir dan kondisi jalan memang sangat gelap saat itu. Kami melewati hutan menuju desa Karangkobar. Desa yang mungkin adalah salah satu puncak dingin Banjarnegara. Sampai setengah perjalanan, hanya dingin yang menemani perjalanan kami saat itu. Tidak ada hujan di sini. Kanan kiri hanya hutan dan pepohonan besar yang nampak dan gelap. Aku mulai terasa mengantuk beberapa kali aku menguap. Wan tetap melajukan kendaraannya untuk cepat sampai di rumah. Tiba-tiba hujan deras datang lagi. Kami sudah saling berdiam. Hujan juga sudah menyusahkanku mengobrol bersama Wan. Sampai akhirnya kami melintas salah satu jalan yang Wan ceritakan angker. Tetapi aku belum pernah melihat apapun saat itu sepanjang aku ke desa Karkop. 5 menit kemudian badanku terasa panas yang aneh. Tapi cuma sebentar kurasakan. Rasa kantukku hilang dan memilih memandangi pepohonan rindang sekitar jalan menanjak sampai entah kapan lamanya kami menanjak. Saat dibelokan, tiba-tiba aku melihat kain putih persis seperti apa yang kulihat di tali jemuran di rumah tua Bu Sum. Hanya saja kain ini sepintas menutupi karena Wan sedang mengendarai dengan cepat. Aku melewati begitu saja tanpa menghiraukan apa yang kulihat. Tapi tidak hanya itu saja. Bulu kudukku sekarang merinding. Leherku dingin. Aku memegang leherku dan menggosokkannya perlahan sampai tiba-tiba apa yang aku lihat di atas pohon mengejutkanku. Astagfirullah. Ucapanku kembali dalam hati. Kali ini, kain itu kini berwujud. Duduk di ranting pohon besar, mungkin pohon paling besar sepanjang jalan. Seperti menatapku dengan muka merahnya. Mukanya yang merah menyala, kainnya yang tak asing. Aku menutup mataku dan berdoa. Wan masih mengendarai motornya seperti biasa. Sampai akhirnya kami sampai di desa itu. Desa ramai dan padat. Tapi sudah sepi aktivitas jam sekarang. Kami memarkirkan motor di rumah mewah orang tua Wan. Kemudian aku mandi air panas dan makan. Wan, aku tadi ngelihat kuntilanak di pohon. Bisik aku pelan-pelan. Kamu ditanya Lastri, dinasihati juga dia mulu kemarin pas dirakit. Si Tova cerewetin kamu ya sama juga didiemin. Wan kesal mengalihkan. Aku bingung. Gimana maksudmu Wan? Tanya aku bingung. Gak ada ilmuku buat jelasin, tanya aja nanti Lastri. Tambah Wan membuatku makin bingung. Malam itu aku dipenuhi kebingungan. Lastri dan Tova menasihatiku, tapi aku diam. Kemudian aku tidur dengan besok pagi harus kembali ke kos. Lelah sekali berbolak-balik sebenarnya. Hari ke-20. 4 hari aku tidur di kos ini. Suara apa lagi yang aku dengarkan? Hampir sama seperti apa yang aku dengar sebelumnya. Lemparan batu ke genting, pintu yang dimainkan, dan kadang suara gamelan dari malam yang hujan. Selesai aku menjemur pakaian kotorku, jam 5 pagi tiba-tiba Bu Sum menelponku. Tumben sekali pikirku. Mas Bar, kemarin pas Mas Bar pergi, ada 4 orang ngeliatin kos, katanya mau nempatin kamar yang 1 sama 2. Nanti kenalan ya Mas. Info Bu Sum ini seperti rezeki bagiku. Akhirnya aku bisa bareng-bareng, pikirku. Kunci kamar semua ibu gantung di depan kamar nomor 1 Mas.
Tolong cekin ada yang rusak atau enggak ya mas? Ibu lagi kondangan di Wonosobo. Bu Sum melanjutkan. Nggih bu, jawabku. Aku kemudian bergegas menyapu ruang tengah, mengepelnya dan mengecek satu persatu kamar yang akan ditempati calon teman kosku yang baru. Seperti sudah tahu rumah tua ini berhantu, aku ingin menyulapnya seperti hotel bintang 5, walaupun tidak mungkin. Kamar nomor 1 ternyata banyak kerak yang kulihat. Tanah-tanah dari debu yang mengumpul juga sudah tebal. Akhirnya aku sikat dan bersihkan seluruh kamarnya saat itu juga. Gak apa-apa, aku harus punya teman agar bertahan di sini lebih lama, pikirku. Jam menunjukkan waktunya aku pergi bekerja. Aku bergegas mandi lagi karena sangat berkeringat selepas bersih-bersih. Semoga pulang nanti aku sudah ada teman di rumah tua ini. Perjalanan pulang aku sempatkan membeli banyak gorengan untuk dimakan dan menyuap temanku. Perkenalan agar teman baruku betah melihat aku yang baik. Saat itu perasaanku senang sekali saat berjalan ke kosan. Aku kunci gerbang rumah Bu Sum dan kemudian berjalan ke rumah kos yang sekarang sudah bersih cemerlang. Sampai halaman depan rumah, aku tidak mendapati rumah kos itu ramai. Bahkan keran air belum diputar on. Lampu teras dan tengah belum menyala. Apa mereka belum datang ya? Aku melanjutkan langkahku sampai pintu rumah kos. Hah? Suara seperti memaku kayu terdengar olehku dari luar rumah. Suara itu berasal dari kamar nomor 1. Mungkinkah itu teman-teman baruku? Atau aku membuka pintu rumah? Kok malah dikunci? Gak dianggap aku apa? Dan kemudian melihat pintu kamar nomor 1 terbuka. Mbah, ucapku setelah melihat kakek tua yang sedang memaku tempat kasur kayu yang kurasa masih dalam keadaan baik saat aku cek tadi pagi. Nggih mas. Kakek itu menjawab lirih dan batuk. Aku menyalakan lampu kamar 1 dan ruang tengah agar kakek bisa bekerja lebih mudah. Mbah, ini gorengan di kursi, saya tinggal mandi dulu ya, ucapku. Nggih, jawab kakek masih bekerja dengan pekerjaannya. Aku melangkah ke kamar mandi sambil berpikir mungkin memang aku gak sadar rusak dan Bu Sum sengaja memanggil tukang untuk membetulkan tempat kasur ini. Aku mandi sambil bernyanyi sedikit untuk merefreshkan lelahku. Batu yang keras sekali dengan suara kayu dipaku terdengar sampai kamar mandi. Aku guyurkan kepalaku untuk membersihkan sisa sampo dan kemudian dengan balutan handuk aku berjalan cepat menghampiri kakek. Saat aku sampai, kakek itu hilang tanpa suara. Loh, kok udah pulang? Cepat banget, pikirku. Aku tidak merasa terlalu berpikir aneh saat itu, karena yang aku lihat sekarang memang manusia. Jam 9 sudah aku menunggu untuk seseorang mengetuk pintu, tapi aku tunggu tak kunjung datang sampai akhirnya ponselku berdering. Ada SMS masuk dari Bu Sum. Assalamualaikum Mas Bar, maaf lupa ngabari. Anak yang mau ngekos gak jadi katanya. Besok kuncinya bawa ya kalau mau ngambil motor. Yah sialan. Itu aja yang aku rasakan saat itu. Suara batuk samar terdengar lagi dari kamar nomor 1. Aku menghiraukan dan memilih tidur dalam keadaan kesal. Hari ke-25. Aktivitasku monoton. Aku seperti biasa berjalan kaki menuju tempat kerja. Sebelumnya aku mematikan dulu keran air di halaman rumah. Siapa yang ngopi di kebun orang tapi gak diminum? Gabut banget sih, sindirku setelah melihat kopi hitam di gelas plastik dekat dengan pepohonan jambu. Aku mengambil motorku dari garasi Bu Sum, kuletakkan kunci kos lain di garasi, kemudian aku mencium wangi bunga yang cukup tajam. Daripada aku ketahuan Bu Sum seperti memperhatikan rumahnya dengan pandangan lain, aku lekas cepat pergi untuk bekerja. Di perjalanan Lastri terus menelponku. Aku meminggirkan motorku sebentar untuk menerima panggilan itu. Halo Tri, balik kerja jam berapa? Aku Wan sama Tova nginep kosmu ya. Gak usah nolak, jawab aja jam berapa. Sebelum maghrib aku udah di kos kok, kataku. Yaudah tunggu. Antara senang dan bingung jadi satu. Aku kemudian melanjutkan perjalananku untuk pergi ke tempat kerja. Sepulang bekerja, aku sudah melihat temanku dari kejauhan. Lastri, Wan dan Tova menungguku. Tumben sekali mereka. Padahal apa yang bisa diharapkan dari kos rumah tua ini? Selepas aku mandi,
Kami duduk di tikar yang sempat menemani tidurku di ruang tengah. Kami mengobrol seperti biasa. Suara hening yang biasa aku rasakan pecah menjadi ramai sekali. Seisi ruangan sekarang gantian mendengarkan kami tertawa dengan obrolan anfaedahnya. Sampai tiba-tiba kami disuruh Lastri duduk saling berhadapan. Aku dan Lastri saling berhadapan. Aku canggung, aku malu, tapi aku senang. Tahu nggak, kalau goib itu ada, jin menyerupai untuk mengganggu itu ada. Kamu Bar, dari jam tengah 9 tadi bercerita, kita yang mendengar komentarnya bercanda. Sekarang coba pikir dalam-dalam. Lastri memulai obrolan yang membingungkan. Sekarang semua aku minta diam. Dengerin aku. Kalian punya kuping? Dengerin baik-baik. Pejamkan mata kalian sekarang. Berdengung, tambah Lastri. Jam berapa sekarang, Tof? 10.15 Mbak Lastri, jawab Tof pelan. Aku sekarang gak cuma ngobrol sama kamu Bar, Tova, Wan, tapi aku ngobrol sama seisi rumah ini yang mungkin memperhatikan. Semua yang tahu aku ngomong ini sekarang. Jam 12 kita mulai coba ya Bar, gak apa-apa. Lastri meminta yang aku tidak tahu. Iya Tri. Lastri adalah sosok teman kecil Wan yang sangat mencintai budaya dan kesenian. Dia juga aktif mengikuti kuda lumping kentongan dan banyak lagi. Jadi untuk hal mistis itu adalah hal biasa untuk dia. Terlebih kakek Wan sudah menganggap Lastri sebagai anak sendiri. Udah jam 11.30, pokoknya jangan buka mata sampai ada yang masuk. Lastri melanjutkan. Mulai ya, Tova silahkan buka ceritamu. Gak usah ada komentar, gak usah buka mata.